bermain kuis dulu. Dengan 700 poin, juara 3, kelompok 3, tepuk tangan kelompok 3. 7.111, kelompok. Dan sekarang kita harus mengerti berbagai banyak ilmu-ilmu, terutama berpikir dengan komputer atau menggunakan komputer. Nah, Ibu akan masuk pada materi ini. Pada pembelajaran, perhatikan, berpikir komputasional dalam pembelajaran coding dan kecerdasan perhatikan baik-baik karena ini artificial. Kita belajar, ayo kita belajar bersama-sama. Kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah ilmu yang akan kalian dapatkan di zaman sekarang. Jadi ini adalah ilmu yang sangat penting sekali. Kalian tahu ini namanya apa? Laptop atau komputer ya. Orang punya komputer atau laptop. Nah, anak sekarang harus mengetahui bagaimana cara berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu berpikir. Perhatikan, nanti ada pertanyaan ya. Ini perhatikan. Berpikir layaknya, perhatikan, berpikir layaknya komputer. Berpikir layaknya komputer. Berpikir layaknya komputer itu berbeda dengan manusia. Komputer itu punya hati nggak? Enggak. Punya emosi nggak? Enggak. Jadi komputer itu ada sistemnya. Dia ada sistemnya tapi tidak seperti manusia. Kalau manusia dipukul, dia akan mengatakan sakit. Tapi kalau komputer tidak, hanya langsung rusak. Iya kan? Enggak. Tapi kalian perlu tahu, karena kadang-kadang zaman sekarang apa-apa selalu menggunakan komputer. Kalian pernah lihat meta AI di WA kalian? Ya. Kadang-kadang tanya kan, ChatGPT, meta AI, itu tanya kan ke situ. Nah itu kalian seolah-olah kan lebih pintar itu daripada kalian sendiri. Padahal sebenarnya Allah itu sudah menciptakan otak kita sendiri jauh lebih pintar daripada itu semua. Cuma sayangnya manusia sendiri yang tidak mau belajar, tidak mau berusaha atau berikhtiar. Padahal yang namanya meta AI atau ChatGPT atau TikTok atau YouTube atau Google kan itu sebenarnya buatan manusia. Jadi Ibu akan menyampaikan apa yang sudah Ibu dapatkan, bahwa berpikir komputer itu atau berpikir komputasional itu ada 4. Coba perhatikan. Yang pertama, perhatikan. Ada elemen 1. Yang kedua, ada elemen di sini apa saya sebutnya algoritma.
Berarti itu elemen dekomposisi. Paham? Paham? Nah, sudah tahu elemen dekomposisi? Jadi dari apa namanya proyek, dari proyek yang besar bisa dipisah-pisah atau sebaliknya ya. Dari bisa dibagi menjadi bagian yang kecil. Cuma ya itu, perhatikan contohnya. Cara memakai baju, perhatikan. Seperti ini. Ini elemen algoritma. Jadi semuanya teratur dari A depan sampai A akhir. Jadi aluran algoritma yaitu berurutan. Perhatikan, aliran algoritma adalah berurutan. Paham? Nah, coba saya kalau mau cara pakai baju berantakan. Apakah akan keluar? Perhatikan, tidak akan keluar karena yang ada di sistem itu adalah sistem memakai baju yang benar. Ya, kalau manusia bisa saja pakai bajunya dia hanya disempalkan dulu. Bisa saja bajunya taruh ke sini. Ya kan? Itu kalau manusia. Tapi kalau komputer, perhatikan. Kalau kamu ketik di Google dan Google itu merupakan KA, kecerdasan orang pinter, cerdas di Google itu yang buat kan itu kan ada ya Google itu tidak akan muncul karena itu sudah ada sepertinya di otaknya, otak komputer itu tidak ada karena Google atau karena komputer itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia pakai bajunya bikinin aja ya kan, tapi kalau di komputer itu kan berurutan. Walaupun kamu ketik berantakan dia akan membuat secara urut dan paham? Nah, begitu juga buat jagung keju berantakan. Tadi ada, pasti urut. Ketiga yaitu elemen abstraksi. Ini elemen abstraksi. Ini elemen abstraksi. Maka kapan? Apakah ini disebutkan samanya? Lalu berbelit-belit. Maka dari itu elemen abstraksi adalah yang menyebutkan secara relevan, yang tidak relevan dibuang. Relevan. Nah, sudah dapat 3 ilmu. Sekarang elemen pengelolaan pola. Pensil adalah alat tulis atau gambar berguna memiliki fungsi secara umum, yaitu menggambar menulis. Tapi ada enggak? Orang ya, kalau pensil itu secara umum, secara Google, secara komputasional, secara komputer yaitu untuk menulis, menggambar, ya kan, mewarnai dan sebagainya. Tapi ada nggak orang yang untuk gaya-gaya aja taruh di telinga? Ada nggak? Ada kan? Untuk bermain gitar ada? Ada kan gini-gini itu? Nah, itu manusia, tapi komputer sudah tertulis otaknya seperti itu. Tidak ada untuk bermain. Makanya manusia berbeda. Ada kan? Pensil dipakai untuk menyakiti teman? Ada, itu manusia. Karena manusia kadang memiliki emosi yang harus dilatih supaya emosi itu berjalan dengan baik. Tapi komputer tidak memiliki emosi, tidak memiliki hati. Jadi apa yang diutarakan adalah yang benar. Jadi elemen pengelolaan pola adalah sesuai tempat dan fungsinya. Paham? Ada apa berpikir komputasional? Yaitu yang pertama apa? Yang kedua?
menyetrika yang sebelah sana. Ya, bagus. Abstraksi. Angkat tinggi-tinggi yang dapat elemen abstraksi. Dena. Dena ya, Dena semua ya. Bagus, berarti kalian sudah paham itu elemen abstrak. Elemen pengelolaan pola diangkat, elemen pengelolaan pola. Dapat apa enggak? Enggak dapat? Enggak dapat di kelompok ini? Elemen pengelolaan pola, ya. Bagus. Kegunaan dari benda-benda tersebut ya.